Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 36 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kesalahan karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini di SMAN 2 Kendari tahun 2017. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, silakan disimak presentasi kami. Terima kasih. Fungsi yang kelima atau yang terakhir yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Kesalahan terdapat pada daftar isi halaman 5, yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Untuk kata umum, lokasi, dan penelitian untuk huruf awalnya seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital, karena kata-kata tersebut merupakan sebuah judul, dan ketiga kata tersebut bukan termasuk kata tugas yang dikecualikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga untuk kata umum, lokasi, dan penelitian seharusnya huruf awalnya ditulis menggunakan huruf kapital. Kesalahan penulisan huruf miring. Huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi ini disebut dengan huruf italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Nah, pada contoh kesalahan dalam penulisan kata ini, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kita langsung lihat pada contoh paragraf 2 halaman 14. Kesalahannya ini berupa kata Facebook. Facebook sendiri kan berasal dari kata asing. Nah, pembenarannya itu Facebook dituliskan dalam bercetak miring. Nah, selanjutnya itu ada juga paragraf 5 halaman 15. Contoh kalimatnya berupa online shop. Kesalahannya yaitu tidak menggunakan huruf miring. Pembenarannya yaitu online shop menggunakan huruf miring. Untuk selanjutnya ialah kesalahan dalam penulisan kata berimbuhan. Imbuhan sendiri merupakan suatu penambahan dalam suatu kata. Nah, berdasarkan tata letaknya, imbuhan dibagi menjadi 4, yaitu ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, dan juga ada gabungan. Pada contoh koreksi KTI yang kelompok kami koreksi, pada paragraf kedua, halaman 7, ada kesalahan penulisan pada kata diberi. Untuk penulisan kata di dan juga beri seharusnya digabung bukan dipisah karena tidak menunjukkan lokasi atau keterangan tempat. Nah, untuk selanjutnya ialah pada paragraf kedua halaman ke-20, pada penulisan diteliti. Untuk kata di dan juga kata teliti seharusnya digabungkan bukan dipisah karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Nah, untuk kesalahan penulisan kata depan, kata depan sendiri secara sintaksis terletak di depan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Sedangkan secara sistematis dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak di depan ataupun di belakangnya. Nah, pada contoh koreksi KTI yang telah kelompok kami koreksi, pada paragraf pertama halaman ke-8 pada kalimat lingkungan di sekitarnya. Untuk penulisan kata di seharusnya dipisah dengan sekitarnya karena menyatakan hubungan keterangan tempat. Lalu pada paragraf pertama halaman ke-8 pada kalimat berakhir kepernikahan muda. Untuk penulisan kepernikahan ini seharusnya
bentuknya itu dipisah karena menunjukkan sebab akibat yang terjadi. Kesalahan penulisan kata baku. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan Kamus Besar Indonesia sebagai acuannya. Contoh kesalahan penulisan kata baku. Aktif. Pembenarannya adalah aktif. Kata akuarium itu tidak baku karena akuarium itu adalah bahasa Inggris. Pembenarannya adalah akuarium. Analisa. Pembenarannya adalah analisis. Kesalahan penulisan kata baku di karya tulis ilmiah letaknya pada paragraf 2 halaman 14. Kesalahannya pada kata resiko. Pembenarannya adalah resiko. Dan paragraf 2 halaman 18. Kesalahannya pada kata mempengaruhi. Pembenarannya adalah mempengaruhi. Selanjutnya adalah penulisan tanda titik. Nah, untuk penggunaan tanda titik sendiri dipakai saat di akhir kalimat, dipakai di belakang angka, huruf dalam suatu bagan, intisar ataupun daftar, dan juga dipakai untuk memisahkan angka jam, dan juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Nah, berdasarkan adik dan kelompok kami koreksi, kami menemukan beberapa kesalahan penulisan tanda titik. Salah satunya ada di paragraf 2 halaman 25. Untuk kesalahannya adalah penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2017 tanpa tanda titik di akhir kalimat. Untuk kebenarannya adalah penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2017 yang diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian, kesalahan penulisan tanda koma. Tanda koma dapat dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dapat dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Pada KTI yang telah kelompok kami koreksi terdapat beberapa kesalahan penulisan tanda koma, seperti pada halaman 12 paragraf keempat. Di situ terdapat kalimat, selain itu remaja menggunakan, yang seharusnya pembenarannya, selain itu, koma, remaja menggunakan. Juga terdapat pada halaman 14 paragraf keempat. Namun adapun begitu, yang seharusnya namun, koma, adapun begitu. Selanjutnya, penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Maksudnya di mana susunan kata per katanya itu dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Meliputi ejaan maupun tanda bacanya juga sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga kalimat-kalimat ini dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dan pendengarnya. Contohnya, kesalahan penulisan kalimat efektif terletak pada paragraf 3 halaman Romawi 6. Kesalahannya yaitu mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, terutama. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat unsur kata banyak terima kasih sebesar-besarnya. Jadi sudah ada banyak, lalu juga ada sebesar-besarnya. Ini seharusnya dipilih salah satu saja. Jadi untuk pembenarannya, mengucapkan terima kasih banyak terutama. Lalu kesalahan kedua terletak pada paragraf 1 halaman 31. Kesalahannya yaitu data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan beserta keterangan penjelasan dari isi tabel. Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata dan juga ada beserta, di mana dua hal ini sudah merupakan konjungsi penghubung kalimat, penghubung dua kalimat. Kebenarnya yaitu data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi beserta keterangan penjelasan dari isi tabel.
selanjutnya pada KTI yang kami koreksi terdapat kesalahan ketik. Kesalahan ketik ini dapat terjadi karena human error atau kurang teliti dalam peninjauan ulangnya. Nah, pada KTI ini terdapat kesalahan pada paragraf 1 halaman 8. Kesalahannya adalah kata lainnya ditulis dengan lainnya N-nya 1, seharusnya dituliskan dengan lainnya N2. Lalu selanjutnya pada paragraf keempat halaman 9 terdapat kata setuju, seharusnya setuju tanpa H. Lalu yang terakhir ada di paragraf 3 halaman 15, kesalahan penulisannya adalah anatara, seharusnya itu adalah kata antara. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.